Salam baik buat sahabat channel cerita lucu. Semoga menghibur. Yuk kita mulai ceritanya. Pagi itu, langit di desa yang tak jauh dari kota Jakarta terlihat cerah. Angin semilir bertiup lembut, dan suasana hati orang-orang di sekitar Masjid Al-Amin juga terlihat cerah, secerah senyum Pak Udin, sang pemimpin sholat tarawih malam ini. Pak Udin adalah seorang yang sudah dikenal luas di desa itu. Tidak hanya karena kedalaman ilmu agama, tapi juga karena kepribadiannya yang lucu dan gampang bergaul dengan siapa saja. Bisa dibilang, Pak Udin adalah orang yang paling sering membuat jamaah tertawa di tengah-tengah kehusyukan ibadah. Malam-malam itu, masjid penuh sesak dengan jamaah yang datang untuk melaksanakan sholat tarawih. Sebagian besar dari mereka adalah warga sekitar yang sudah terbiasa melaksanakan sholat tarawih bersama. Di samping itu, banyak juga warga luar yang datang karena mendengar cerita bahwa sholat tarawih di masjid ini selalu dilaksanakan dengan cara yang unik. Banyak yang penasaran ingin merasakan langsung bagaimana rasanya menjadi bagian dari suasana ibadah yang tak hanya khusyuk, tetapi juga kocak. Masjid Al-Amin memang punya ciri khas tersendiri. Tidak hanya dalam cara Pak Udin memimpin tarawih, tetapi juga suasana yang diciptakan oleh semua jamaah. Mereka selalu memulai dengan tawa kecil sebelum akhirnya kembali serius untuk beribadah. Bahkan, kalau ada yang salah gerakan sedikit, bisa dipastikan akan ada yang saling melontarkan lelucon ringan yang membuat semua orang tertawa terbahak-bahak. Suasana malam itu, sama seperti biasanya, sangat hidup. Lampu masjid yang redup membuat suasana semakin nyaman, dan suara azan maghrib baru saja selesai berkumandang. Jam menunjukkan pukul 7 malam, saatnya tarawih dimulai. Semua orang pun mulai memasuki masjid dengan langkah ringan, siap untuk mengikuti sholat yang sudah menjadi rutinitas setiap malam Ramadan. Pak Udin, yang berdiri di depan mimbar dengan pakaian gamis putihnya, tersenyum lebar ketika melihat jamaah yang datang. Dia memang sudah terbiasa dengan suasana ramai dan penuh tawa. Malam ini, dia kembali menjadi imam, yang meskipun sudah tua, tetap energik dan penuh semangat. Selamat datang, jamaah tarawih sekalian. Sebelum kita mulai, saya ingin mengingatkan, kalau ada yang kentut, harap jangan ditahan ya, nanti malah bisa jadi dosa besar. Haha, kata Pak Udin dengan senyum nakal, seolah-olah sudah tahu apa yang akan terjadi malam itu. Semua jamaah tertawa, ada yang mengangguk, ada juga yang berbisik-bisik ke teman sebelahnya, Pak Udin ini, ngakak banget deh. Setelah gelak tawa reda, Pak Udin pun mulai memimpin sholat tarawih. Tak seperti imam-imam pada umumnya, Pak Udin sering memberi sedikit celah untuk bercanda sebelum sholat dimulai. Dan itu membuat jamaah betah. Malam itu, seperti biasanya, sholat tarawih dimulai dengan doa dan niat. Seiring dengan sujud dan gerakan-gerakan sholat yang penuh kehusyukan, suasana masjid terasa begitu hikmat, dengan beberapa jamaah yang sesekali menoleh ke kiri dan kanan, memastikan semuanya berjalan dengan lancar. Namun, entah bagaimana, saat Pak Udin baru saja berdiri tegak usai sujud pertama, tiba-tiba ada suara aneh yang terdengar dari arah depan. Semua orang terdiam, termasuk Pak Udin yang tampaknya sedikit terkejut. Itu suara yang sangat jelas terdengar. Suara itu kentut. Tak lama kemudian, suasana masjid yang semula khusyuk mendadak menjadi hening. Semua mata tertuju pada Pak Udin yang terlihat canggung, matanya melirik sejenak ke arah jamaah di depan. Di luar dugaan, Pak Udin dengan cepat mencoba menjaga ketenangannya. Saudara-saudara, itu bukan saya, itu pasti efek dari makanan yang dimakan tadi siang. Haha, kata Pak Udin, berusaha menyelipkan sedikit canda. Namun, suara kentut itu mengundang tawa yang sulit dibendung. Semua jamaah menahan tawa mereka, namun semakin ditahan, semakin mereka merasa geli. Ada yang bahkan hampir terpingkal-pingkal. Suasana menjadi semakin konyol, meskipun tetap dalam bingkai ibadah.
Pak Udin, yang sadar betul dengan situasi ini, tidak bisa menahan tawanya. Aduh, ternyata ini ujian malam ini. Baiklah, mari kita lanjutkan, tapi seperti yang saya katakan tadi, jika ada yang kentut, jangan ditahan, nanti sholat kita malah tidak sah, ujarnya sambil tertawa. Dan begitu, setelah mendengar penjelasan Pak Udin, suasana kembali terkendali. Namun, tawa kecil masih terdengar di sana-sini. Beberapa jamaah bahkan sudah tak bisa lagi menahan gelak mereka. Masjid yang semula penuh dengan kehusyukan kini dipenuhi dengan suara tawa. Tiba-tiba, dalam keheningan yang muncul setelah tawa mereda, Pak Udin mengangkat tangannya untuk melanjutkan sholat. Namun, saat dia hendak rukuk untuk sujud berikutnya, tanpa diduga, suara kentut yang lebih keras kembali terdengar, kali ini lebih jelas dan lebih lama. Jamaah di sekeliling mulai tertawa lagi, meskipun mereka berusaha menahan diri. Beberapa dari mereka bahkan sampai terbatuk-batuk karena menahan tawa. Pak Udin yang mendengarnya hanya bisa menggelengkan kepala dan berkata, "Astagfirullah, apalagi ini, ya? Kita sholat di rumah Allah, kok malah kayak di rumah sakit ketawa-ketawa begini. Yuk, kita serius lagi ya." Namun, suara kentut itu seperti tak kunjung berhenti. Kini, lebih banyak tawa yang terdengar. Bahkan beberapa anak muda yang biasa duduk di barisan depan mulai memberi kode dengan gelengan kepala, seolah-olah mereka merasa aneh dengan kejadian yang terus berulang ini. Pak Udin mulai merasa tak bisa lagi melanjutkan sholatnya. Dengan hati yang penuh sabar, ia berkata, "Jamaah sekalian, saya rasa kita harus mengulang sholat ini. Ini bukan hanya masalah kentut, ini juga masalah bagaimana kita menjaga ketenangan dalam beribadah. Mari kita mulai dari awal." Semua jamaah terdiam sejenak mendengar keputusan Pak Udin. Ada yang merasa konyol, ada juga yang merasa canggung, namun mereka semua sadar bahwa apa yang terjadi malam itu lebih dari sekadar sebuah tawa. Sebuah pelajaran tentang bagaimana menjaga ketenangan dalam beribadah meskipun dihadapkan pada situasi yang tak terduga. Meskipun ini adalah kejadian yang lucu, namun bagi Pak Udin, ini adalah cara untuk mengingatkan jamaahnya untuk tetap fokus pada tujuan utama, yaitu ibadah. Pak Udin pun berdiri tegak dan memimpin kembali niat sholat dengan penuh semangat. "Baik, jamaah sekalian, mari kita ulangi sholat ini dengan hati yang lebih khusyuk." Tentu saja, yang tadi itu adalah ujian dari Allah, untuk melihat bagaimana kita tetap sabar dan menjaga kehusyukan dalam sholat. "Mari kita lanjutkan dengan penuh keseriusan," ujarnya dengan senyuman tipis di wajahnya. Meskipun situasi sudah agak kocak, namun jamaah pun mulai mengikuti dengan serius. Seperti yang dikatakan Pak Udin, mereka mencoba untuk menata hati, mengingatkan diri bahwa ini adalah momen untuk mendekatkan diri kepada Allah, bukan hanya untuk tertawa. Tentu saja, beberapa di antaranya masih tidak bisa menahan tawa kecil, namun mereka berusaha menjaga konsentrasi. Namun, ternyata hal konyol yang terjadi pada malam itu tidak berhenti sampai di situ. Ketika mereka baru saja memulai takbiratul ihram untuk memulai sholat ulang, ada lagi suara kentut yang terdengar cukup jelas, kali ini dari arah belakang. Seketika, suasana yang semula agak serius kembali berubah menjadi tawa. Orang-orang mulai berbisik-bisik dan beberapa dari mereka tak bisa lagi menahan tawa. Pak Udin menahan senyum, mencoba keras untuk tetap menjaga hikmat. Ya Allah, ternyata ini adalah ujian lagi. Siapa yang merasa lapar, harap berhati-hati dengan apa yang dimakan. Ini bukan sholat biasa, ini sholat yang penuh dengan ujian kesabaran. Ayo, mari kita coba lagi dengan niat yang lebih baik, ya, ujarnya sambil tersenyum canggung. Seketika, suasana kembali riuh. Jamaah yang tadinya tampak tegang, kini kembali tertawa, meskipun mereka berusaha untuk tetap serius dalam beribadah. Ada yang berbisik, "Ini sih seperti acara komedi, bukan sholat tarawih."
Ada juga yang menambahkan, kita harus coba diadakan syuting untuk acara komedi show, nih. Tapi di tengah segala kegilaan itu, Pak Udin yang sudah mengenal betul karakter jamaahnya, tetap berusaha menenangkan mereka. Bismillah, kita coba lagi. Kali ini tidak ada suara aneh ya, serunya dengan nada lebih tegas. Namun, meskipun begitu, tawa masih terdengar di sana-sini. Bahkan ada yang sempat hampir terbatuk karena menahan tawa yang semakin menjadi. Dan begitulah, setelah beberapa kali mencoba dan terhenti akibat suara-suara tak terduga, Pak Udin memutuskan untuk kembali menenangkan suasana dengan sebuah lelucon lagi. Wah, sepertinya kita harus belajar cara makan yang lebih baik setelah sholat, ya? Atau mungkin kita perlu mengadakan program diet selama Ramadan, supaya tidak ada suara-suara aneh lagi saat sholat, katanya sambil tertawa. Semua jamaah pun mengikuti tawa itu, meskipun dengan sedikit canggung. Pada akhirnya, Pak Udin berhasil mengendalikan keadaan. Dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, ia kembali memimpin sholat tarawih. Kali ini, tidak ada suara kentut yang terdengar, dan suasana masjid akhirnya kembali khusyuk. Meskipun di beberapa tempat, masih ada senyum geli di wajah jamaah yang tak bisa sepenuhnya menahan tawa. Namun mereka mencoba untuk tetap fokus pada ibadah yang mereka jalani. Jamaah sekalian, marilah kita berdoa agar sholat tarawih kita malam ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita bisa menjaga kehusyukan dan mendapatkan pahala yang berlipat ganda, ujar Pak Udin dengan penuh hikmat. Setelah itu, seluruh jamaah melanjutkan sholat dengan hati yang lebih tenang dan fokus. Tidak ada lagi yang bisa mengganggu, meskipun beberapa di antaranya masih merasa geli mengingat kejadian tadi malam. Namun, akhirnya mereka semua memahami bahwa meskipun ada banyak hal tak terduga yang bisa terjadi, tujuan utama dari ibadah adalah untuk mendekatkan diri kepada Tuhan dan memperoleh keberkahan. Selepas sholat, Pak Udin berdiri di depan mimbar dan menatap jamaah dengan senyum lebar. Terima kasih, jamaah sekalian, atas pengertian dan sabarnya. Meskipun ada kejadian lucu tadi, saya rasa ini adalah ujian bagi kita untuk tetap menjaga ketenangan dalam ibadah, katanya sambil memandang ke seluruh jamaah yang masih tertawa kecil. Jamaah pun memberikan tepuk tangan ringan sebagai bentuk apresiasi terhadap kelucuan yang terjadi malam itu. Meskipun suasana sempat menjadi konyol, mereka tetap merasa terhibur dan mendapatkan pelajaran penting. Mungkin inilah yang membuat masjid ini terasa begitu hidup, bukan hanya dari segi ibadahnya, tetapi juga dari keceriaan yang mengiringinya. Malam itu, meskipun ada beberapa momen yang cukup aneh, Pak Udin berhasil membuat semua orang kembali merasa nyaman dan tenang. Sebuah pengalaman tarawih yang tak akan mereka lupakan, karena selain mendapatkan pahala, mereka juga mendapatkan tawa yang menyegarkan. Dan itulah yang membuat masjid ini selalu penuh dengan jamaah, karena meskipun mereka datang untuk beribadah, mereka juga datang untuk merasakan kebahagiaan yang lahir dari kebersamaan. Akhirnya, saat tarawih selesai, banyak yang berpamitan dengan senyum di wajah mereka. Pak Udin mengucapkan selamat malam, berharap agar semuanya mendapatkan keberkahan Ramadan. Semoga kita bertemu lagi besok, tanpa suara kentut lagi, ya, ujar Pak Udin dengan tawa ringan, mengakhiri malam yang penuh keceriaan itu. Dan meskipun tidak ada kejadian konyol lainnya malam itu, kisah tarawih dengan kentut yang tak terduga akan tetap menjadi cerita yang tak terlupakan bagi semua yang hadir.